Dan kita ini sudah terlalu lama menjadi orang yang melihat bule itu terlalu tinggi. Iya benar. Diakui atau tidak itu? Iya. Bahkan bule kan sering mengatakan orang Indonesia itu ramah-ramah. Kalau menurut saya tidak ya ramah oke, ya. Tetapi tidak hanya sekedar ramah kalau ketemu bule itu. Iya. Tetapi sewenang itu kayak ketemu dewa. Kita langsung iya, mister, terus tidak ngomong gitu. Terus ngomong tuh ya gitu, mister. Iya. Dan itu orang bule, positifnya orang bule melihat kita itu ramah. Padahal kita tidak sekedar ramah, kita itu heran, terus bejo, bisa ngobrol, bisa foto bareng. Mister, foto, mister with me. Nah, iya toh? Bener itu. Nah, gap ini yang terlalu tinggi memandang dia itu seperti orang dari langit, seperti loh sahabat ya, orang dari langit, dan kita merasa kita ini orang rendah. Itu kemudian apapun yang dibicarakan tentang dia itu menimbulkan daya tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Move Up TV bersama saya Zakia Juban dan Jumala Multazam. Sahabat muda, di video kali ini saya ingin membahas mengenai yang akhir-akhir ini saya lihat sering viral di YouTube, yaitu video-video tentang istri bule. Nah, sahabat muda, udah pernah lihat juga kan videonya istri bule yang kadang sering muncul di halaman pertamanya YouTube. Kalau saya sih yang saya lihat baru satu pernikahan, yaitu istri bule seorang laki-laki dari Lombok yang menikah dengan istrinya dari Perancis. Istrinya dari Perancis. Aku pernah lihat. Pernah lihat kan? Tapi nggak ngikutin, tapi pernah lihat. Nah, saya klik itu. Oh, iya. Saya klik, saya juga penasaran juga. Dan memang istrinya ini Pak, berjilbab. Jadi dia videonya pakai jilbab gitu, walaupun jilbabnya di belakang gitu kan. Dan dia jadi Muslim. Jadi saya juga waktu itu ada penasaran juga gitu. Saya akhirnya ngikutin videonya yang awal-awal waktu dia mau menikah gitu kan. Yang mana kok dia bisa merubah istrinya ini awalnya nggak berjilbab jadi berjilbab gitu kan. Dan karena perempuan bule yang jelas beda dengan kita orang Indonesia, menjadi perhatian ketika di pasar, ketika makan di restoran, ketika di rumah ketemu tetangga-tetangga, jadi perhatian. Jadi apapun yang dikerjakan, padahal yang dikerjakan tuh hal biasa saja, cuma nyuci baju, tapi jadi viral. Cuman bikin mie goreng jadi viral, belanja ke pasar, belanja lombok di pasar jadi viral. Nah, video ini kita mau menyoroti tentang itu. Dan karena memang ini dadakan nih, saya pengen nanya Pak Jumala, ini nih lagi heboh nih Pak, video-video menikah dengan bule dan langsung jadi viral, gitu kan? Tapi saya nggak tahu anak-anak seneng apa nggak ngerti sih. Memang saya belum melihat itu anak-anak suka atau tidak. Tetapi ya terus terang saya pun juga tertarik gitu, penasaran ketika melihat. Tertarik yang mana? Menikah dengan bule atau yang menikah sama bule itu? Oh, tertarik menikah sama bule. Yang itu loh, pria Lombok menikah sama istri Perancis. Tertarik dengan kasus itu. Ya, saya tuh ngelihat, wah ya memang bikin penasaran memang. Nah, daya tarik ini nih loh Pak, yang itu. Kalau menurut Pak Jumala gimana nih? Nikah sama bule. Bagaimana nikah sama bule? Ya itu loh hebohnya nikah sama bule ini gitu loh. Nah ya nggak apa-apa tuh nikah sama bule, ya biarin aja. Memang nggak boleh nikah sama bule? Ya memang nggak apa-apa. Maksudnya waduh Pak Jumala ini ya sahabat muda ya. Kita udah heboh-heboh sama Pak Jumalanya cuma datar gitu aja. Lah ya kan emang toh boleh? Iya boleh. Boleh kan? Memang. Ya nggak apa-apa, ya untung aja Mas itu yang orang Lombok itu. Siapa lu gak namanya lupa lagi. Pokoknya pria Lombok lah. Itu paling buka aja istri bule langsung dia keluar nomor 1. Oke. Pokoknya kalau ada istri bule itu viral. Kenapa ya? Nah ya itu. Berarti Pak Jumala ngomongin di kamu itu. Enggak.
Oh, sudah sepuh dan kakek-kakek. Ya, jadi gini loh, Bu Zakia. Apa ya? Secara sosioculture, budaya sosial kita ini melihat harus kita akui loh ya, betul. Melihat bule itu koyo turun dari langit. Dan istilahnya wah gitu ya, istilahnya iya. Kita gitu loh. Dan kita ini sudah terlalu lama menjadi orang yang melihat bule itu terlalu tinggi. Iya benar. Diakui atau tidak itu. Iya. Bahkan bule kan sering mengatakan orang Indonesia itu ramah-ramah. Kalau menurut saya tidak ya ramah oke, ya. Tetapi tidak hanya sekedar ramah kalau ketemu bule itu. Iya. Tetapi seneng itu kayak ketemu dewa. Kita langsung bos. Iya, Mister. Terus tidak ngomong itu. Terus ngomong tuh ya gitu, Mister. Iya. Dan itu orang bule, positifnya orang bule melihat kita itu ramah. Padahal kita tidak sekedar ramah, kita itu heran, terus bejo, bisa ngobrol, bisa foto bareng. Mister, foto, Mister with me. Nah, iya toh? Bener itu. Nah, gap antara melihat orang yang begitu tinggi dengan kenyataan kita mengakui diri ini rendah. Dan mereka tinggi-tinggi memang. Ya iya, sampean katanya ngecek aku. Sampai tahu nggak kalau saya itu sebetulnya ukuran mini ya. Kalau duduk ini nggak terasa ya, seolah-olah sama dengan Bu Zakia. Nah, gap ini yang terlalu tinggi memandang dia itu seperti orang dari langit, seperti loh sahabat ya, orang dari langit, dan kita merasa kita ini orang rendah. Itu kemudian apapun yang dibicarakan tentang dia itu menimbulkan daya tarik. Bule iso basa Jawa. Wah, viral. Ya, itu ceritanya itu. Coba awake dhewe iso bahasa Inggris. Viral? Kayak enggak viral. Dia cuma belajar bisa ngomong terima kasih, gitu aja langsung viral. Iya, lagi sih ada sing wong Surabaya. YouTuber juga. Mr. Dev, Cak Dev. Karo sampean. Cak Dev iku arek Surabaya, wong Australia. Asli Australia. Ngomong Jawane medok-dok. Oh, viral. Tapi wajahnya wajah bule. Lah memang bule, super bule, asli bule, turunan Lini murni bule. Itu kenapa? Karena kita memandang bule itu terlalu tinggi. So, apa yang ingin saya sampaikan kepada sahabat muda? Kita manusia itu sama. Allah itu menilai kita itu dari takwanya. Orang sekolah bule, kulit putih, kulit hitam. Enggak. Nah, itu yang perlu diedukasi kepada anak-anak kita. Pandanglah mereka bule itu sama saja dengan kita. Aku tuh pernah kerja di MGTI. Bule tak duding-duding gini loh. Wani aku duding-duding bule, emang gue pikirin. Kalau memang kalau dia memang salah, itu ya. Jadi kalau menurut saya sih, ini karena kita masih merasa terlalu rendah. Yang ini PR kita bersama. Sehingga apapun tentang bule itu menjadi viral. Dan saya tuh ngelihat Pak, yang dimunculkan di YouTube ini kan hanya video durasi 5 menit, 10 menit, 3 menit. Yang dilihat kan hanya sisi-sisi sukanya aja, sukacitanya, lucunya, hebohnya. Nah, padahal di balik itu kan juga banyak dukanya. Iya, kalau bolehnya bisa mengikuti budaya kita. Kalau enggak, resikonya anak-anak kita juga mengikuti budaya mereka kan. Resiko pertama, resiko kedua, ya kalau si bule ini dia yang ikut ke kita, malah kita kebalikannya kita yang hati-hati. Ya, malah kita yang jadi ikutan ke mereka. Ya. Nah, ini sahabat muda, video ini nih, kenapa kami berdua mengangkat video ini sahabat muda? Harapannya sih biar anak kita juga memberikan edukasi ke anak-anak kita, bahwasannya ketika menonton sebuah video di YouTube itu jangan dilihat dari sisi yang terlihat saja, karena memang biasanya yang terlihat itu ya yang ditampilkan tuh yang baik-baiknya saja. Nah, ini PR juga buat kita sebagai orang tua. Kita memberikan edukasi ke anak-anak, kalau melihat di YouTube ini jangan diterima mentah-mentah apa yang ada di YouTube terus ditiru. Karena yang kita khawatirkan nih Pak, ya termasuk mereka niru terus pengen jadi begini bule gitu. Nah itu
anak-anak. Ya kan ya apa? Ya sebenarnya sih tidak masalah. Nah, ini kembali kepada sebenarnya bukan masalah pernikahannya, Pak. Iya, tapi yang saya permasalahkan tuh bukan masalah menikahnya. Memang menikah sih kalau emang tak jodohnya, jodoh menjodohkan ya iya, aja. Tapi yang terpenting akidahnya jangan takut ya. Nah itu maksud saya itu. Ya. Ini kan berarti kan kita bekali anak-anak kita bahwasannya menikah dengan bule itu, ataupun kalau misal mereka tuh ingin menikah dengan budaya lain yang budayanya terlalu jauh dengan mereka, itu mereka harus kuat gitu. Karena yang terlihat di YouTube tuh bukan itu enaknya aja. Bisa jadi yang nggak enaknya tuh lebih banyak dibandingkan enaknya. Dukanya lebih banyak dibandingkan sukanya. Nah, ini harus anak-anak harus tahu. Jangan sampai mereka hanya pingin viral, pingin melihat punya istri bule, bikin YouTube langsung viral, banyak uang gini-gini, bisa beli rumah, bisa beli ini kan yang ditampilkan kan gitu. Yeah. Membelikan rumah istri bule. Istri bule pilih desain rumah sendiri. Nah, jadi yang wah-wahnya nih. Nah, iya, aku tidak bilang tadi apapun tentang bule itu jadi menarik karena kita merasa rendah, dia merasa tinggi. Gap yang jauh ini bikin daya tarik yang luar biasa. Itu ya sobat muda ya. Ini coba kita dengar Pak Jumalan. Gimana Pak? Ya, terakhir saya mengatakan gap yang jauh ini menimbulkan daya tarik yang luar biasa. Saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan juga kepada sahabat-sahabat semua, kita manusia ini ciptakan Allah ini setara, kecuali satu hal yaitu tentang takwanya. Sudah lainnya itu sama, kita itu sama di mata Allah itu. Mau bule, mau yang bukan bule, itu sama saja. Indonesia, kita semua sama. Oleh karena itu, kalau kita melihat bule, ya biasa saja, gitu. Jadi kalau akan menikahi orang sagumunan. Jadi kalau kita ingin menikahi bule, ya nggak apa-apa. Kalau yang terpenting itu akidahnya dia harus dibawa. Kalau kita gumunan nanti kita akan mengorbankan agama. Gitu loh ya. Terus ini yang pertama, ya. Yang kedua, bule kan ya ada bagusnya, maksudku. Ada yang bisa dicontoh, misalnya budaya teraturnya, standar kualitasnya tinggi. Kita harus ngakui kita itu masih di bawah mereka dan kita harus kejar. Motivasi ya? Iya, Indonesia ini sudah layak harkat martabatnya setara benar dengan mereka. Tidak sekedar kita itu oleh Allah diajari bahwa semua manusia sama kecuali takwanya. Tetapi memang benar-benar kualitas kita harus kita setarakan dengan mereka. Saya kira itu. Oke, sudah cukup. Itu sahabat muda, video kita kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa di subscribe dan bunyikan lonceng. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.